Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-727. Kita buat, ini adalah prediksi P3K sesuai dengan materi yang ada di SIM PKP ya. Langsung kita masuk ke contoh soalnya di soal nomor 31. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari tidak keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang lain. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Atau E. Danu merasa lelah setelah mengikuti pembelajaran olahraga. Yang ditanyakan di soal nomor 31 adalah dampak dari tidak keyakinan akan kemampuan diri seseorang. Kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban, kita fokus di pilihan jawaban yang B. Ada kalimat bahwasanya Hesti merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Di sini merupakan rasa takut dan tidak siap untuk mengikuti tes tersebut sehingga Hesti merasakan sakit. Sesuai dengan yang ditanyakan di soal, yaitu contoh dari adanya dampak dari tidak keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa. Berarti jelas ini pilihan jawaban yang B. Mau ikut tes ternyata merasa mual-mual atau sakit perut. Berarti dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan yang B. Selanjutnya di soal nomor 32. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Merupakan pendekatan pembelajaran. Oke. Yang A adalah kontekstual, B. konstruktivisme, C. deduktif, D. induktif, atau E. konsep. Sebelum kita menjawab ini, maka perlu saya sampaikan apa itu kontekstual sampai dengan pendekatan konsep. Jika dilihat di sini adalah guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Itu kata kuncinya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual di sini merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Di sini guru mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut, kemudian diterapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Jadi, kalau kita lihat dari soalnya dan pilihan jawabannya, dari kata kunci saja kita sudah bisa menentukan kalau ini adalah jawaban yang A, yaitu tentang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Berarti berbasis kontekstual, konteks. Tapi kita juga harus membahas yang lain. Apa itu konstruktivisme? Konstruktif artinya membangun sendiri. Di sini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang dimana lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide atau gagasan yang baru. Di sini diperuntukkan untuk pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuannya. Sedangkan untuk pendekatan induktif di sini adalah deduktif dulu ya. Pendekatan yang C, deduktif. Deduktif di sini adalah pemberian penjelasan tentang prinsip atau isi pembelajaran kemudian dijabarkan dalam bentuk penerapannya atau dijabarkan dalam situasi-situasi tertentu. Kalau yang induktif di sini adalah pendekatan pengajaran yang berawal dari menyajikan sejumlah
konsep-konsep atau keadaan-keadaan khusus. Kemudian disimpulkan menjadi satu kesimpulan. Kebalikan dari deduktif. Yang umum ke khusus, yang induktifnya dari khususnya baru ke umum. Sedangkan yang E, pendekatan konsep, itu adalah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk menguasai konsep secara benar agar tidak terjadi miskonsepsi atau terjadi kesalahan konsep. Jadi sudah jelas ya, ini pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 33. Pak Budi akan menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik dari pernyataan berikut yang termasuk dalam pendekatan saintifik. Kita ingat saintifik ada 5M ya. Kita coba dari yang A. Pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. B. Pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. C. Problem yang diformulasikan melalui multi jawaban yang benar. D. Pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperuntukkan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Atau E. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mapel meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, mencoba, kemudian mengolah data atau informasi, kemudian menyajikan data, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan. Yang ditanyakan di soal sebenarnya adalah pendekatan saintifik atau biasanya ada 5M, yaitu mengamati, menanya, kemudian mencoba, mengolah data atau mengolah informasi, kemudian menyajikan atau mempresentasikan. Jadi kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban, tentu jelas adalah pilihan jawaban yang E. Di situ ada pengolahan informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data, menyajikan data, baru dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan menciptakan. Jadi, kalau lihat di soalnya, berarti ini adalah pilihan yang E. Tapi kita juga harus bahas yang lain juga dari kelima pilihan jawaban ini. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A, di sini pendekatan yang mengarahkan pada siswa untuk menguasai konsep secara benar. Tujuannya agar tidak terjadi miskonsepsi. Berarti ini adalah pendekatan konsep, bukan saintifik. Sementara yang B, pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan. Proses penemuan atau penyusunan. Berarti di sini adalah pendekatan proses. Kemudian problem yang C, problem yang diformulasikan melalui multi jawaban yang benar. Ada masalah, kemudian ada multi jawaban yang benar, berarti di sini adalah open ended. Pendekatan open ended. Kemudian yang D, kita lihat yang D di sini pendekatan yang lebih menekankan pada kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru. Berarti di sini sama dengan siswa itu membangun sendiri pengetahuannya atau lebih dikenal dengan pendekatan konstruktivisme. Ada juga yang mengatakan pendekatan konstruktivistik gitu ya. Jadi ini jelas 33 adalah yang E. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 34 ya. Di soal nomor 34 perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mapel bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. KD-nya adalah mengenal kegiatan musyawarah. 2. Indikatornya adalah menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan, menggunakan prinsip apa? A. Berpusat pada siswa. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterlibatan dan keterpaduan. Atau E. Berorientasi kekinian. Ayo kita perhatikan antara KD, kompetensi dasar, kemudian indikator, dan tujuan pembelajaran. Di sini ada hubungan keterkaitan dan keterpaduan. Oke.
ada keterkaitan dan keterpaduan, yaitu tentang KD-nya adalah tentang kegiatan musyawarah, ya kan? Kemudian ada tentang menyebutkan ciri dari musyawarah di indikatornya, kemudian dipadukan lagi dengan tujuan pembelajaran yang menyatakan bahwa siswa dapat menyebutkan 2 ciri tentang kegiatan musyawarah dengan benar. Artinya di sini adalah antara ketiga komponen ini ada satu hal atau satu keutuhan pengalaman belajar. Berarti di sini RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mapel, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Jadi di sini semuanya tentang musyawarah. Berarti konsepnya adalah keterkaitan atau prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 35. Pak Wawan menyusun RPP yang salah satu kegiatannya adalah memberi tugas siswanya untuk mengeksplorasi mengenai peninggalan sejarah Hindu-Buddha lewat internet. Pak Wawan menunjukkan kepada siswa alamat situs-situs web atau tautan yang mengarahkan siswanya mencari sumber mengenai peninggalan sejarah. Berdasarkan ilustrasi di atas, Pak Wawan telah menerapkan prinsip RPP, yaitu A. Berpusat pada siswa, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, D. Keterkaitan dan keterpaduan, atau E. Berorientasi kekinian. Oke, di sini kalau kita lihat di soalnya, berarti di sini adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita bahas satu persatu dari pilihan yang A, berpusat pada peserta didik, artinya di sini adalah guru itu bertindak sebagai pembimbing atau pendamping atau bisa dikatakan sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, guru merancang pembelajaran, mampu mendorong, kemudian memotivasi dan menumbuhkan minat dan kreativitas siswanya. Sedangkan di pilihan jawaban yang B, mendorong partisipasi aktif peserta didik, di sini adalah guru mengembangkan kemandirian belajar siswa. Kemudian yang D, keterkaitan dan keterpaduan, di sini artinya RPP harus disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materinya, kemudian kegiatan pembelajaran seperti apa, penilaian, sampai dengan sumber belajar dalam satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang E, berorientasi kekinian, di sini adalah guru harus gaul, artinya tidak gaptek atau harus melek informasi. Sehingga di sini guru harus selalu mengupdate ataupun bisa dikatakan harus mengupgrade ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya atau yang diampunya, termasuk dalam teori maupun praktek-praktek pembelajaran atau pendidikan. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita juga membuka bimbingan belajar untuk klub matematika Go ASN. Ada program pembelajarnya, paket belajarnya adalah seperti ini. Kita bimbingannya setiap hari dengan jadwal-jadwal seperti ini. Kita mulai dari saat Anda mendaftar sampai tes P3K dimulai atau sekitar bulan 8 kalau kita lihat dari jadwal yang dibagikan ya. Kemudian informasi ada di nomor saya, silakan dihubungi untuk tanya jawabnya atau bisa diklik di kolom deskripsi. Semua fasilitas tersebut hanya 200.000. Silakan daftarkan diri Anda sekarang juga. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.